2024, kita telah melaksanakan pembinaan bahasa di masyarakat yang bertempatan di Kelurahan Kajen bersama Ibnu dan Ibu PNU di setempat. Selamat menyaksikan! Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga identitas bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa agar tetap relevan dan digunakan dengan baik di era digital. Karena di masa sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia sudah banyak mengalami perubahan, terutama di media sosial. Di media sosial, sekarang ini banyak dijumpai penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti kata-kata slang, bahkan pencampuran bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menyebabkan kita kehilangan jati diri bahasa Indonesia loh teman-teman. Yuk, kita simak penjelasannya. Tidak ada nada bacaan yang benar. Nah, kalau penggunaan caps lock di sebuah tulisan itu kira-kira kalau yang kita baca itu mudah atau tidak? Mudah. Nah, makanya pentingnya dalam penulisan cek ya, dan penulisan di caption terus kebenaran ejaan yang disempurnakan. Yang kedua ada menghindari konflik. Kenapa itu kira-kira? Gimana dengan menghindari konflik? Bahasa itu menghindari konflik itu setuju atau tidak? Tidak setuju. Setuju atau tidak? Setuju ya, karena bahasa yang kasar, menghina atau provokatif dapat memicu perdebatan bahkan perselisihan. Nah itu kalau kita emosi, misalnya emosi di dunia nyata, tidak usah dibawa di dunia media sosial. Kalau kita ada masalah, selesaikan sendiri dulu, jangan langsung ditulis di sosial media. Kalau lagi emosi itu lebih baik kita pendam sendiri. Karena di media sosial itu banyak sekali orang yang dapat membaca tulisan kita. Nah, yang ketiga itu menjaga citra diri. Karena apa yang kita tulis di media sosial itu langsung saja dapat dilihat oleh masyarakat ramai, masyarakat sosial media. Dan yang keempat adalah untuk menghormati orang lain. Karena media sosial itu adalah ruang publik yang mengikat kita untuk berinteraksi dengan berbagai orang dan berbeda latar belakang. Jadi penggunaan bahasa yang baik dan benar itu harus kita gunakan untuk bermedia sosial. Dan yang kelima adalah untuk mencegah penyebaran hoax. Hoax itu apa sih? Bohong. Nah, kalau kita menyampaikan berita bohong di media sosial itu boleh atau tidak berarti? Ternyata dikit. Oke, ini teman-teman dengarkan aja ya, kita mau berita ini. Wah, Reza, Masa dulu di Riau, baru jalan jadi TNI aja udah besar kepala. Ingat itu masa dulu Solo, tanda-tandanya banyak. Kira-kira itu tugas apa enggak? Tugas. Berarti ini boleh nggak kita tulis di media sosial seperti ini? Tidak boleh. Terus ada lagi. Mulutnya Reza setelah ada seperti ini kayak comberan. Tahu nggak lo? Itu tugas nggak? Tugas ya. Bahasa kasarnya tidak ini. Yang mana? Yang mana coba? Sudah kelihatan. Ini seperti ujaran kebencian ya, menyamakan kita dengan saudara itu. Ya, boleh. Terus ada lagi. Begitulah posnya profesional dan bajingan merendahkan para job seeker. Kalau ada begini, metode merendahkan para job seeker. Itu ada kata-kata kasarnya enggak? Yang mana? Bajingan ya.
menggunakan kata-kata atau kalimat yang kasar, karena itu dapat menyinggung perasaan orang lain dan menyebabkan kerusuhan pastinya. Kemudian di sini saya izin melanjutkan materi dari Realita Ilmu. Tadi sudah dikenalkan ya, nama saya siapa? Siapa? Ya, nama saya Nadia. Baik, di sini Realita kira-kira tahu nggak gimana sih cara berbahasa Indonesia yang bijak di media sosial? Ada yang tahu cara berbahasa Indonesia yang bijak di media sosial? Ayo dibaca. Siapa yang berani tahu? Ada yang berani? Ya, yang berani coba. Materi dari Realita Ilmu. Tadi sudah dikenalkan ya, nama saya siapa? Siapa? Ya, nama saya Nadia. Baik, di sini Realita kira-kira tahu nggak gimana sih cara berbahasa Indonesia yang bijak di media sosial? Ada yang tahu? Cara berbahasa Indonesia yang bijak di media sosial. Ayo dibaca. Siapa yang berani tahu? Ada yang berani? Ya, yang berani coba. Ya, silakan. Satu bagaimana dua pemahaman kesabaran kita berdiri sebelum menulis kita akan menjadi ujaran kebencian dan hawa. 5. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 6. Menghormati privasi dan orang lain. Membagikan konten yang positif. Ya, tepuk tangan dong. Ya, betul sekali. Itu tadi cara berbahasa Indonesia yang bijak di media sosial. Yang pertama itu akan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kira-kira gimana bahasa yang baik dan benar? Bahasa yang gimana? Bahasa yang apa? Ya, jadi yang dimaksud bahasa yang baik dan benar itu bahasa Indonesia yang digunakan yang sesuai dengan kaidah, ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat yang jelas. Jadi misal rekan-rekan kita Ibu IPPNU mau izin tidak masuk kelas, tidak berangkat sekolah. Nah, misal izinnya di chat itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pertama, pastinya harus mengucapkan salam, kemudian maksud dan tujuan, dan isi chatnya itu harus memperhatikan ejaan dan tanda baca. Jadi di mana yang perlu dikasih titik, koma itu harus diperhatikan agar chatnya itu jelas, baik dan benar. Kemudian yang kedua, mengutamakan kesepahaman dalam komunikasi. Nah, jadi kesepahaman dalam komunikasi itu sangat penting ya, karena dapat menciptakan suasana yang harmonis, terutama saat ada perbedaan pendapat. Jadi misal ada perbedaan pendapat, itu teman-teman harus rekan-rekan kita itu harus tetap menghargai. Sampaikan pendapat rekan-rekan kita menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung atau menyudutkan pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah berpikir sebelum menulis.
Nah, berpikir sebelum menulis itu sangat penting. Jadi, rekan-rekan kita hindari menulis dalam keadaan emosi. Jadi, ketika sedang membuat story atau komentar atau chat itu hindari dalam keadaan emosi. Karena hal tersebut bisa menyebabkan kesalahan dalam berkomunikasi dan bisa juga menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu tadi materi tentang pembinaan bahasa Indonesia di masyarakat. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus terus melestarikan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bagian dari identitas budaya kita. Dan dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat menjaga warisan budaya serta memperkuat rasa kebanggaan terhadap bahasa kita sendiri. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Saya dengan kegiatan kita di Sampangnya. Nah, bagaimana kesan yang mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan pada malam ini? Kegiatan ini sangat relevan dan membuka wawasan tentang pentingnya menjaga kualitas bahasa Indonesia di era digital. Nah, lalu pesannya itu bagaimana? Pesan saya, mari gunakan bahasa Indonesia dengan bijak dan cermat di media digital untuk menjaga identitas bangsa dan membangun ruang yang sehat. Berarti kira-kira penyuluhan seperti ini itu penting apa tidak? Sangat penting untuk kita di era masyarakat kita. Terima kasih ya atas kesempatan atas partisipasinya dalam acara hari ini. Sama-sama. Salam pelajar, salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa.